Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk selalu beribadah hanya kepadanya, dan selalu beriringkan salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah hingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan manis dan nikmatnya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Allah mengatakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Tentunya kita sadari bahwasannya jikalau seorang manusia tidak memiliki ilmu di dalam kehidupannya, maka pasti kehidupannya tersebut akan sia-sia. Dan terlebih lagi jikalau seandainya seorang manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan hidup, namun tidak dia gunakan untuk menimba ilmu agama, tidak dia gunakan untuk mendalami ilmu agama ini, maka pasti kehidupannya tersebut akan hampa dan sia-sia. Banyak di dalam ayat-ayat dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan yang besar bagi para penuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu agama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajatnya di sisinya Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang diinginkan orang-orang yang beriman. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang yang berakal sehat. Maka sungguh merugi orang-orang yang selama hidupnya hanya memikirkan dunia dan dunia saja, sehingga tatkala datang ajalnya dan dia pun dimasukkan ke dalam kuburannya, baru dia ingin mengatakan, saya ingin kembali ke dunia agar bisa mendalami ilmu agama ini ya Allah. Maka ini tidak akan bisa. Maka oleh karena itu, selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita umur yang panjang, maka pergunakan umur tersebut untuk menuntut ilmu agama. Karena al-ilmu din, ilmu itu adalah agama. Bagaimana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita ingin mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kita tidak mengetahui dan tidak mempelajarinya, dan ini mustahil.
Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menimba ilmu agama, kata Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Di dalam hadis yang sahih yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu agama, maka dia dikatakan sebagai seorang mujahid, seorang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Maka tatkala seseorang menuntut ilmu agama dan qadarullah Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, maka dia tersebut termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang syahid di jalannya Subhanahu wa taala. Jangan kita mengira bahwasanya orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan nikmat di dalam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang indah kepada orang-orang yang mati syahid di jalannya Subhanahu wa taala. Dan inilah beberapa dalil betapa pentingnya dan betapa mulianya orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Namun ilmu agama ini tidak akan didapat oleh seseorang kecuali dengan kesungguhan dan keikhlasan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang lahir pada tahun 150 Hijriyah dan beliau meninggal tahun 204 Hijriyah mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة الأستاذ وطول الزمان." Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu agama ini kecuali dengan 6 perkara. Maka pegang 6 perkara ini erat-erat. Bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, bagi orang-orang yang ingin menjadikan hidupnya mulia di tengah-tengah manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 6 perkara yang harus dia ketahui." Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Sa'unbika an tafsiliha bi bayanin." Akan aku jelaskan, akan aku sampaikan kepadamu dengan sejelas-jelasnya. Yang pertama kata Imam Syafi'i rahimahullah, dzaka, yaitu kepintaran seseorang. Kepintaran seseorang dalam memahami ilmu yang dia pelajari tersebut. Tidaklah seseorang mendapatkan dzaka, yaitu pemahaman yang bagus, kepintaran yang cemerlang di dalam dirinya, kecuali dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍah, suatu ketika didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia difaqihkan dalam agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihkanlah Ibnu Abbas ini dalam agamanya dan ajarkanlah dia tafsir. Maka beginilah seseorang apabila menginginkan kepintaran di dalam otaknya, hendaklah dia selalu dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-hirs, yaitu tamak di dalam menuntut ilmu agama.
Dia betul-betul meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Dan begitulah seharusnya seorang muslim. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang tatkala telah disebarkan undangan kajian, namun dia merasa berat untuk mendatanginya. Dia mengatakan, waktu saya sempit. Sempit karena apa? Sempit dikarenakan urusan dunia. Maka ketahuilah, seorang muslim wajib baginya untuk menimba ilmu agama. Wajib baginya untuk meluangkan waktunya untuk belajar. Karena para ulama dahulu, mereka tidaklah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan manusia, melainkan karena kesungguhan dan tamaknya mereka dengan ilmu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau saking cintanya dengan ilmu tersebut, belum sempat menikah. Bahkan di dalam satu hari, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala meluangkan waktunya untuk menghadiri 12 halaqah ilmu. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, mereka saking mencintai ilmu agama tersebut, mereka belum sempat untuk menikah. Begitulah para ulama dahulu. Mereka betul-betul mengetahui tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Allah mengatakan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, dan tidak pula aku menginginkan makan dari mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemberi rizki, dan yang maha perkasa lagi kuat. Itulah tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia bermunajat, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seorang hamba tidak akan bisa beribadah yang benar sesuai apa yang Allah inginkan, sesuai apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, melainkan dengan belajar dan mempelajarinya. Para ulama terdahulu mereka mengetahui bagaimana mereka menggunakan waktunya, al-hirs. Bahkan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, dan para a'immatul muslimin rahimahumullahu ta'ala, mereka meluangkan waktunya untuk menimba ilmu agama tersebut. Kemudian poin yang ketiga yang harus kita pegang agar mendapatkan ilmu adalah ijtihad, yaitu bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama ini. Karena apabila seseorang telah memiliki kepintaran dan menginginkan di dalam dirinya belajar agama dengan sungguh-sungguh, namun tidak dia pergunakan waktunya, tidak dia gunakan kesungguh-sungguhannya tersebut dalam menuntut ilmu agama, maka ini sia-sia. Maka poin yang ketiga yang harus kita ketahui bahwasanya agar seseorang mendapatkan ilmu agama adalah bersungguh-sungguh. Para ulama terdahulu mereka betul-betul mengeluarkan kesungguhannya dalam menuntut ilmu agama ini.
Bahkan mereka berpindah dari tempat ke tempat lainnya. Bahkan Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala rela demi mencari satu hadis, beliau berjalan selama 1 bulan penuh. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi, mereka rela meninggalkan tempat mereka, mereka rela meninggalkan keluarga mereka demi menimba ilmu agama. Bahkan di antara mereka ada yang berjalan kaki, ada yang memakai keledainya, ada yang memakai kudanya, dengan perjalanan berbulan-bulan untuk menimba ilmu agama. Bahkan Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya akan menuntut ilmu agama sampai saya mati. Itulah orang-orang yang mengetahui tujuan hidupnya. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, safir tajri 'iwadan 'amman tufariquh wansab fa inna ladhidhal 'aishi fin nasabi inni ra'aitu wuqufal ma'a yufsiduh in saha taba wa illam yajri lam yatib. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, safarlah engkau, pergilah engkau menuntut ilmu agama, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Niscaya engkau akan mendapatkan ganti yang lebih baik terhadap apa yang telah engkau tinggalkan. Engkau tinggalkan keluargamu, engkau tinggalkan saudara-saudaramu, engkau tinggalkan orang tuamu demi menuntut ilmu agama. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pasti engkau akan mendapatkan balasan, ganti yang lebih baik daripada itu. Wansab, dan bersungguh-sungguhlah engkau, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, fa inna ladhidhal 'aishi fin nasab, maka sesungguhnya lezatnya kehidupan tersebut dengan kesungguh-sungguhan. Sungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu agama, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Inni ra'aitu wuqufal ma'a yufsiduh. Sesungguhnya aku, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, melihat air yang tenang, air yang tidak mengalir akan rusak. Begitu pula seorang manusia, apabila dia tidak bersungguh-sungguh di dalam ilmu agama, apabila dia hanya di situ-situ saja dan tidak menimba ilmu agama kemanapun, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan ilmu agama, walaupun sedikit. Kemudian Syafi'i mengatakan, wa in saha taba wa illam yajri lam yatib. Apabila air tersebut mengalir, maka air itu akan jernih. Begitu juga lah manusia, begitu juga lah para penuntut ilmu. Apabila mereka pergi ke suatu tempat dan ke tempat lain yang benar menimba ilmu agama, maka dia akan meraih ilmu yang sempurna, maka dia akan meraih ilmu yang benar, maka dia akan meraih ilmu yang dia inginkan. Wa illam yajri lam yatib. Apabila air tersebut tidak mengalir, maka dia tidak akan bersih. Begitu juga seorang penuntut ilmu, apabila dia tidak pergi ke suatu tempat untuk menimba ilmu agama, tidak menimba ilmu kepada seorang guru, tidak menimba ilmu agama kepada seorang syekh, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang benar. Maka ketahuilah, tidak akan cukup seseorang menuntut ilmu agama hanya dengan membaca saja. Maka oleh karena itu, bagi orang tua, bagi saudara, hendaklah terus menimba ilmu agama. Dan apabila ada saudaranya menimba ilmu agama, maka sokong dia, semangatkan dia. Karena itulah berlian yang sebenarnya. Maka karena itulah nikmat yang sebenarnya. Dan itulah tujuan terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Kemudian
Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan poin yang keempat, wabulghatun, yaitu harta. Tentunya dalam menuntut ilmu agama, kita harus berkorban jiwa, raga, dan harta kita. Sebagaimana para ulama dahulu, bahkan para aimatul muslimin, para ulama-ulama terdahulu, mereka rela menjual atap mereka demi menuntut ilmu agama. Bahkan suatu ketika ada salah seorang salaf memiliki harta warisan yang banyak yang diberikan oleh orang tuanya. Namun harta tersebut tidak tersisa sedikit pun, kecuali baju atau pakaian yang dia pakai. Semuanya dia habiskan demi menimba ilmu agama. Maka ketahuilah, jikalau seandainya seseorang mengeluarkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengeluarkan hartanya untuk orang-orang yang menimba ilmu agama, maka jangan takut harta tersebut akan habis. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah engkau, maka niscaya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berinfak untukmu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan harta tersebut. Dan salah satu infak yang paling mulia seseorang keluarkan adalah di dalam menuntut ilmu agama. Kemudian poin yang kelima yang harus dipegang seorang penuntut ilmu agama adalah suhbatul ustadz, yaitu terus menerus bersama gurunya, bermulazamah kepada seorang syekh, bermulazamah kepada seorang guru. Maka apabila seseorang telah melakukan itu, ketahuilah dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak akan sama orang-orang yang baca buku sendirian dengan belajar dengan gurunya. Bukankah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka telah mempraktikkan ini terlebih dahulu? Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, serta para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mempelajari ilmu agama tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah, apabila seorang manusia, seorang penuntut ilmu ingin bermulazamah kepada seorang guru, maka lihatlah gurunya tersebut. Lihatlah keilmuannya. Apakah ilmu yang dia sampaikan tersebut sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, "Al-ilmu din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian tersebut. Kemudian poin yang terakhir Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampaikan adalah tuluz zaman, waktu yang panjang. Maka tidak cukup bagi seorang penuntut ilmu hanya bergelar S1 saja. Namun hendaklah bagi setiap manusia, setiap muslim yang mempelajari ilmu agama tersebut, mempelajarinya sampai dia mati. Sebagaimana Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya akan menuntut ilmu agama ini hatta al-maut, sampai saya mati. Begitu juga para imam-imam yang lainnya. Mereka menimba ilmu agama sampai mereka meninggal dunia. Inilah 6 poin yang harus dipegang oleh setiap muslim. Karena setiap muslim wajib baginya untuk menimba ilmu agama. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Thalabul ilmi
fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Maka oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa dan terus menerus untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sampai ajal mendatangi kita. Karena waktu yang kita gunakan dalam menuntut ilmu agama tidak akan pernah sia-sia. Semoga dapat kita mengambil manfaat di dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdika